Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Gihan Suwarni dengan NIM E1121231034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Teori Antropologi 2 dengan judul teori yang akan dibahas yaitu teori postmodernisme. Adapun latar belakang postmodernisme yaitu muncul pada pertengahan abad ke-20. Secara umum, postmodernisme berkembang dalam konteks sosial budaya barat setelah Perang Dunia Kedua. Munculnya teori postmodernisme adalah sebagai respon terhadap apa yang dianggap sebagai kegagalan modernisme. Postmodernisme sendiri muncul karena adanya kritik terhadap modernisme yang dianggap tidak mampu memenuhi janji-janjinya untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan manusia. Ini malah menimbulkan masalah baru. Postmodernisme sendiri menyoroti ketidakpercayaan pada narasi besar dan cenderung lebih fokus pada narasi kecil atau lokal. Istilah postmodern pertama kali muncul di dunia seni pada tahun 1930-an dan kemudian menjadi lebih umum dalam teori dan kritik sastra di awal tahun 1970-an. Asal mula dan konteks sosial budayanya, postmodernisme lahir di bidang sastra, seni, arsitektur, kemudian merambah ke filsafat, sosiologi, dan juga antropologi. Teori ini menjadi cara pandang kritis terhadap konsep objektivitas, kebenaran tunggal, dan narasi dominan Barat. Teori ini mempertanyakan kebenaran universal dan menyoroti bagaimana realitas dibangun secara sosial melalui bahasa dan budaya. Konteks sosial budaya postmodernisme mencakup kritik terhadap modernisme, perubahan teknologi, dan peningkatan peran media massa. Di sini terdapat tokoh utama dan pemikirannya. Yang pertama, Michel Foucault, yaitu tentang analisis kekuasaan dan pengetahuan. Foucault melakukan analisis mendalam tentang bagaimana kekuasaan beroperasi dalam masyarakat dan bagaimana ia membentuk subjek dan pengetahuan. Foucault berpendapat bahwa pengetahuan tidak bersifat objektif, tetapi merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan wacana. Yang kedua ada Jean-François Lyotard, yaitu tentang karya The Postmodern Condition tahun 1979 dan gagasannya tentang kritik terhadap narasi besar, di mana mendukung pluralitas, kebenaran, dan pengalaman lokal. Perkembangan yang terjadi di antaranya yaitu refleksivitas postmodernisme, mendorong antropolog untuk menyadari bagaimana latar belakang dan bias mereka sendiri memengaruhi interpretasi mereka terhadap budaya lain. Kemudian juga penolakan terhadap kebenaran tunggal. Postmodernisme menentang gagasan bahwa terdapat kebenaran objektif dan universal tentang budaya atau masyarakat. Kemudian, postmodernisme menekankan bahwa setiap budaya memiliki nilai dan arti tersendiri dan tidak ada budaya yang lebih superior atau lebih benar dari yang lain. Perkembangan selanjutnya yaitu terjadinya dekonstruksi. Postmodernisme mendorong analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dan klaim-klaim pengetahuan yang mendasari penelitian antropologi. Kemudian juga penyertaan perspektif orang yang pemahaman postmodernisme menekankan pentingnya melibatkan orang-orang yang menjadi objek penelitian dalam proses interpretasi dan pemahaman. Adapun pengaruh dari teori postmodernisme yang telah mengalami perkembangan, yaitu telah membawa pengaruh signifikan dalam antropologi, terutama dalam cara antropolog memahami kebudayaan, metode penelitian,
dan penulisan etnografi. Postmodernisme sendiri mendorong antropologi untuk lebih memperhatikan subjektivitas peneliti, pengaruh wacana, dan keberagaman perspektif, serta menantang konsep-konsep objektivitas dan universalitas yang sering digunakan dalam antropologi tradisional. Jadi kesimpulannya di sini, teori postmodernisme dalam antropologi menekankan pentingnya relativisme budaya, kritikan terhadap klaim kebenaran tunggal dan objektif, serta penekanan pada interpretasi dan subjektivitas dalam memahami kebudayaan. Postmodernisme dalam antropologi menantang narasi tunggal dan universal yang sering ditemukan dalam pendekatan modernisme, mendorong antropolog untuk lebih reflektif dan mempertimbangkan konteks budaya mereka sendiri dalam penelitian. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. See you.